pada preskon yang lalu udah dibicarakan oleh Pak Erik pada saat peristiwa sebelum pertandingan di Cina. Nah, ini saya refer lagi, buka lagi ya sedikit. Teman-teman, STY diberikan kemewahan dalam pemain naturalisasi. 14 pemain zamannya Erick Thohir diberikan. Levelnya makin lama makin tinggi. Pengelolaan pemain ini agak beda. Makin tinggi levelnya, ini pemain makin unik. Enggak gampang nanganinya. Berbeda cara komunikasi, culture, semuanya ke pemain yang lokal, maaf nih, dengan pemain-pemain diaspora yang mungkin muda, habis itu makin lama makin tinggi. Kita ketemu Mads Hilgers, harganya satu Mads Hilgers sama dengan 3 total pemain Asia Tenggara. Ini levelnya beda lagi. Kevin Dix, nanti Ole lebih unik lagi. Tambah lagi yang lain, makin unik. Ini enggak seperti mengemas pemain biasa. Nah, disinilah problem mulai terjadi. Sorry Bang, lebih spesifik. Kami berusaha mencerna problem ini apa Bang? Itulah yang kemarin Pak Erik, masalah harmoni di dalam tim. Pilihannya ini berat. Saya rasa semua banyak kok yang menganalisis. Kenapa tiba-tiba ada pemain cedera, tiba-tiba dia main, nggak main, habis itu dia di klub main bisa aja. Tapi udahlah, saya nggak mau buka itu. Tapi masalahnya itu tidak diketahui publik Bang. Lah, makanya saya katakan lagi. Saya berani bilang, coba sebutkan satu langkah dari Pak Erick Thohir yang Anda lihat selama 2 tahun ini yang salah. Yang mana? Artinya, ayo kita percaya sama Pak Erik. Kalau tadi misalnya Pak Erik itu kesalahan, ya boleh. Ini yang mana? Biar kami pertanggungjawabkan. Teman-teman bisa lihat semua perkembangan timnas kita. Dan maaf, di zaman Pak Erik lah. Semua yang diharapkan supporter memakai baju merah putih. Pemain-pemain diaspora itu jadi merah putih. Kenapa sebelumnya nggak bisa? Kenapa sekarang bisa? Berarti kan peran beliau begitu besarnya untuk membangun tim ini. Di mana STY pernah kecewa, kurang support dari PSSI, sebutkan di mana. Kita support semua total apa yang diminta dikasih dokter. Bisa aja kita bilang kan, emang nggak ada dokter Indonesia yang bisa menangani timnas. Tapi diminta untuk kesehatan, kita berikan. Diminta pelatih striker, kita berikan. Semua yang diminta Pak STY dikasih oleh Pak Erick Thohir. Kalau memang kita mau menghambat STY, nggak support dong. Tunjukkan mana yang nggak kami support tentang STY. Ini support yang terbaik. Nggak pernah ada gaji terlambat. Semua diberikan total. Artinya support total. Tapi ketika pilihan makin lama makin tinggi. Dan ingat, pernah ada yang ngomong. Kenapa? Saya bilang apa? Kita nih tiap tanding nambah pemain. Orang bilang, ya itu akibatnya jadi chemistry-nya gak bisa tersambung. Nah, benar gak? Pernah kan? Pernah. Artinya ada ketidakmampuan menangani chemistry pemain-pemain ini. Dan makin lama, kalau kita mau ke Piala Dunia, maaf ya, level pemainnya makin tinggi bos. Ini berat, artinya chemistry-nya harus dibangun lebih cepat lagi. Apa yang harus kami lakukan? Sebagai federasi bukankah itu bisa langsung disampaikan Bang ke STY? Udah. Chemistry nggak dapat, tolong perbaiki komunikasinya. Loh,
Pak Erik sampai bicara. Ini bukan timnasnya Erick Thohir. Ini bukan timnasnya PSSI aja. Ini bukan timnasnya pelatih. Ini timnasnya Indonesia. Tolong dijaga. Banyak yang terlibat membangun timnas ini. Tidak sendirian. Proses naturalisasi itu melibatkan sampai presiden dan semuanya. Harus dijaga ini semua. Gak ada yang semewah ini timnas kita pernah ada, Bang. Kecepatan, maaf ya. Nilai timnas kita 5 kali lipat dibandingkan ketika awal Pak Erik pegang. Awalnya cuma 90 miliar, sekarang 400 sekian miliar. Itulah nilai pemain timnas kita yang makin tinggi kualitasnya. Yang mau gak mau, penanganannya harus ternyata spesial. Di Cina banyak kejadian. Sehingga komposisi pemain seperti itu. Apakah kami intervensi? Tidak. Apakah kami tahu? Tahu. Perubahan-perubahan kok seperti ini? Kami tanya. Tapi apa? Kami hargai pelatih, tapi pelatih harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia putuskan. Selama ini tidak ada? Apanya? Pertanggungjawaban dari STY? Bukan. Pertanggungjawabannya menang. Lawan Cina. Hasil. Lah iya dong. Ketika saya memimpin, saya bilang, loh kok ini komposisinya? Enggak, saya mau komposisinya seperti ini. Maka saya harus bertanggung jawab terhadap itu. Dan harus menang, kalah. Kalau tadi kami mau intervensi, harusnya intervensi dong dari sebelum itu. Sebelum dia susun pemain, sampai semua kapten dan sebagainya. Kami intervensi dong. Enggak, kami hargai, tapi harus bertanggung jawab ya. Artinya harus menang. Ternyata kalah. Disitulah kami mulai, wah ini ada apa? Maaf nih. Kami tuh punya tim juga untuk menjaga pemain tetap mau bermain. Mengikuti tim itu semua. Menjaga ritme, yang harusnya bukan tugas kami. Jadi udah dalam, tapi nggak. Oke. Artinya ada pemain yang kemudian ingin tidak bermain di sana, atau bagaimana Bang? Udahlah, yang lewat udah. Kita lihat ke depan. Yakinlah, saya bilang apa? Mana Pak Erick Thohir pernah tidak melayani timnas dengan baik? Tapi sebentar Bang Arya, sepertinya publik belum move on Bang. Ini masih 1 hari pasca pencopotan Sintayong. Kami ingin tahu Bang, supaya isunya tidak simpang siur, tidak liar. Apakah betul kemarin ada isu pemain gesekan, pemain tidak harmonis sama Sintayong. Mereka membuat perkumpulan sendiri, mereka protes. Sampai akhirnya nama mereka dicoret. Sintayong tidak mentolerir mereka. Apakah betul isu itu? Aku rasa harus klarifikasi Bang. Kita nggak mau lagi bicara itu, udah selesai ya. Kami nggak mau lagi, tapi udah tahu ini dengan artinya apa. Yang ada adalah ketulusan hati membangun timnas. Tapi alasan itu tidak keluar ke publik Bang. Sehingga publik menggempur Bang Arya, menggempur Pak Erick Thohir. Tadi seperti kata kawan saya, Adi Bahtiar, nggak bisa diomongkan juga apa yang ada terjadi semua dalam. Tapi ada. Nggak ada yang bisa kami bicarakan. Tapi yang pasti, hati kita tulus semua. Jangan bilang kita mafia-mafia. Jangan. Karena kerugian PSSI pun puluhan miliar untuk membayar penalti itu. Saya juga udah ikutan. Bahkan katanya Pak Erick pun dia bagian dari dah kena mafia. Aduh, bapak-bapak, semua kita, Pak Erick ini, kalau saya bilang Pak Erick begitu, saya bilang penjilat, ya nggak apa-apalah. Pak Erick ini punya klub sampai hari ini juga di Oxford sana. Sebelumnya pernah Inter Milan juga. Kalau kita hanya mengelola 1 pemain Serie A, Pak Erick pernah mengelola sampai 90 pemain Serie A. Beliau pernah menghadapi banyak pelatih-pelatih level dunia. Jadi sudah standar beliau lah. Nggak mungkin lah dia bisa dipengaruhi kami exco ini. Oke. Jadi udah hentikanlah yang mengatakan ini pengaruhi mafia, udahlah. Jangan, itu hanya membuat sujon dan Anda akan berdosa gitu. Bang Arya, artinya agar kemudian ini clear, tidak ada yang namanya intervensi maupun juga sentimen pribadi dari PSSI. Salah satu faktornya artinya mungkin ada pemberontakan begitu dari pemain? Dijawabnya nanti ya Bang. Sesaat lagi bersama kami di Catatan Demokrasi.